Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Intan Sabrina akan menjelaskan video tentang konsep fungsi pembangkit eksponensial dan fungsi pembangkit biasa. Sebelum kita masuk video, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Nah, apa aja sih konsep fungsi pembangkit eksponensial dan fungsi pembangkit biasa itu? Mari kita simak videonya. Fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit ini adalah fungsi di mana digunakan sebagai alat untuk menangani suatu masalah pemilihan dan penyusunan dengan pengulangan. Nah, coba kita misalkan AN sama dengan A0, A1, A2, A3, A4, seterusnya itu barisan, sehingga dapat kita temukan yang pertama, fungsi pembangkit biasa atau FPB dari AN adalah Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana AN X pangkat N sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita temukan fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari AN, di mana Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana AN X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial. Fungsi pembangkit ini berhubungan dengan tiga bentuk deret. Mari kita perhatikan. Yang pertama, ada deret kuasa atau kita sebut dengan power series. Nah, pada deret ini memiliki bentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Lalu yang kedua, ada deret Maclaurin. Deret Maclaurin ini memiliki bentuk seperti Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga Fn kali X pangkat N per N faktorial. Lalu yang terakhir, ada deret Taylor. Deret Taylor ini merupakan deret Maclaurin pada saat X sama dengan 0 sehingga berbentuk Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana Fn dikali 0 X pangkat N per N faktorial. Sehingga kita dapatkan Fx sama dengan F kali 0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah F aksen 0 X akse X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah F2 aksen kali 0 X kuadrat per 2 faktorial ditambah F3 aksen kali 0 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah F4 aksen kali 0 X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Mari kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan deret Taylor dari fungsi Fx sama dengan 1 per 1 kurang X untuk X sama dengan 0. Nah, pertama, mari kita mulai dengan mencari beberapa turunan Fx. Nah, di sini Fx-nya yaitu 1 per 1 kurang X. Berarti F0-nya itu 1 per 1 dikurang 0. X-nya kita ganti jadi 0, yaitu hasilnya menjadi 1. Lalu kita cari turunan pertamanya. F aksen X itu turunan dari 1 per 1 kurang X. Sehingga kita dapatkan turunan F aksen X-nya itu yaitu 1 per 1 kurang X kuadrat. Sehingga F aksen 0 yaitu hasilnya adalah 1. Lalu turunan yang kedua, F2 aksen
ddx dari 1 per 1 kurang x kuadrat. Nanti akan kita temukan F2 aksennya itu hasilnya yaitu 2 per 1 kurang x pangkat 3, sehingga F2 aksen nolnya itu adalah 2. Lalu kalau untuk F3 aksen, nanti hasil F3 aksen nolnya itu adalah 6, dan F4 aksennya itu F4 aksen nolnya itu adalah 24. Lalu kita susun deret Taylor ini dengan menggunakan rumus Maclaurin, di mana Px sama dengan F kali 0 ditambah F aksen kali 0 X per 1 faktorial ditambah F2 aksen dikali 0 X kuadrat per 2 faktorial ditambah F3 aksen kali 0 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah F4 aksen kali 0 X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Kita substitusikan sehingga menjadi Px sama dengan 1 ditambah X ditambah 2 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 6 per 3 faktorial X kuadrat pangkat 3 ditambah 24 per 4 faktorial X pangkat 4 ditambah seterusnya. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi Px sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya. Jadi deret Taylor untuk Fx sama dengan 1 per 1 kurang X ini adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan deret Taylor dari fungsi Fx sama dengan 1 dikurang X kuadrat untuk X sama dengan 0. Sama seperti cara sebelumnya, pertama kita tentukan turunannya terlebih dahulu. Lalu di sini kan Fx-nya sama dengan 1 dikurang 1 kurang X kuadrat, maka F0-nya akan kita dapatkan yaitu 1. Lalu F aksen X-nya itu turunan dari 1 dikurang 1 kurang X kuadrat itu adalah 2X per 1 dikurang X kuadrat dikuadratkan, sehingga nanti kita dapatkan F0 nya itu 0. Untuk turunan F2 aksennya yaitu 2 dikali 1 kurang X kuadrat dikuadratkan, kuadrat pangkat min 2 ya teman-teman, ditambah 8X kuadrat dalam kurung 1 dikurang X kuadrat dikuadratkan lagi pangkat negatif 3 per 1 kurang X kuadrat dikuadratkan, sehingga nanti kita temukan F0 nya itu 2. Lalu untuk F3 aksennya itu turunannya menjadi 6X dalam kurung 1 dikurang X kuadrat pangkat 3 ditambah 6X dalam kurung 2 ditambah 6X kuadrat ditambah 1 kurang X kuadrat dikuadratkan per 1 dikurang X kuadrat pangkat min 6, sehingga nanti kita dapatkan F0 nya itu 0. Lalu untuk F4 aksennya ini sudah ada ya teman-teman, lihat sendiri, nanti akan ketemu hasil F0 nya itu adalah 24. Setelah kita temukan turunannya, lalu kita susun deretnya menggunakan rumus yang tadi ya, rumus Maclaurin, yaitu Px sama dengan F0 ditambah F0 per 1 faktorial itu, dan kita substitusikan ke nilai turunannya sehingga kita dapatkan Px sama dengan 1 ditambah 0 kali X ditambah 2 per 2 faktorial X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 0 dikali X pangkat 3 ditambah 24 per 4 faktorial kali X pangkat 4 ditambah seterusnya. Kita sederhanakan sehingga kita dapatkan Px nya itu sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4. Nah, jadi deret Taylor dari Fx ini sama dengan 1 Fx 1 per 1 kurang X kuadrat itu adalah 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4.
Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam memahami konsep deret Taylor. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.